Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun lalu saya mengajak anak-anak di seputar gereja tempat saya melayani untuk program rekreasi. Semua anak itu berasal dari kalangan masyarakat kelas pekerja informal seperti pemulung, tukang angkut barang, sopir, pekerja serabutan, dan sebagainya. Terlihat jelas betapa senangnya mereka diajak jalan-jalan walaupun dengan mobil tua milik pastoran. Mereka bernyanyi-nyanyi sepanjang jalan dan berceloteh sesuka hatinya. Di tempat tujuan, dengan gembira mereka berlari-lari ke sana kemari, melompat dan bercanda, bertanya tentang apa saja yang melintas di dalam kepala mereka. Sesudah puas bermain, saya mengajak mereka makan bakso dan minum teh manis. Seorang anak hanya makan sedikit baksonya lalu berhenti. Kupikir ia kepedisan. "Boleh saya bawa pulang ini, Pastor?" ia bertanya. "Kenapa ingin bawa pulang?" saya bertanya balik. "Adik saya belum pernah makan bakso ini," sahutnya. "Ia pasti senang kalau kubawa untuknya." Untuk tidak merusak niatnya, saya membolehkan ia membawa pulang. Ketika kembali ke pastoran, saya merekam peristiwa itu di catatan harianku. Ketika anak itu mengalami kasih, ia langsung ingat untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang ia sayangi. Di penghujung pekan kedua masa Advent ini, saya hendak mengangkat pelayanan kasih sebagai bentuk perwujudan konkret pewahyuan kasih Allah Tritunggal yang sudah kita dalami. Allah Bapa sumber kasih yang setia, Allah Putra pengajar kasih yang berkorban, dan Allah Roh Kudus penjamin kasih yang memberi hidup. Dalam episode ke-107 ini, kita mendalami tanggapan manusia terhadap pewahyuan diri Allah tersebut dalam bentuk pelayanan kasih kepada sesama sebagai jalan berbagi kasih karunia yang membawa sukacita dan damai. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu,
aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, pertanyaan ahli Taurat dan niat untuk mencoba Yesus dijawab Yesus dengan perumpamaan yang membahasakan praktek hidup kalangan terdidik ini. Seorang imam dan seorang Lewi adalah lingkaran dalam bait Allah yang bertugas melayani orang-orang dalam peribadatan di Yerusalem. Mereka belajar Taurat Musa agar mengetahui apa hak dan kewajiban mereka. Mereka juga pasti mengenal perintah mengasihi Tuhan dan manusia, sebagaimana tertera dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 5 tentang kewajiban mengasihi Tuhan, dan kitab Imamat bab 19 ayat 18 tentang kewajiban mengasihi sesama. Namun perintah yang begitu jelas di dalam kitab-kitab pedoman pelayanan para imam dan kaum Lewi ini diabaikan ketika mereka melihat orang menjadi korban perampokan itu terlantar di pinggir jalan. Mungkin mereka takut itu penjahat yang pura-pura menjadi korban agar menjerat korban berikut. Namun orang Samaria mengabaikan semua ketakutan dan menolong korban perampokan itu. Demi kepentingan sang korban, orang Samaria itu melakukan dua korban diri, yakni mengabaikan keselamatan diri sendiri dan membiayai perawatan orang yang dirampok itu. Bagi Yesus, pelayanan kasih kepada sesama itu elemen esensial di dalam penghayatan iman. Seseorang tak bisa menyebut diri beriman kalau ia mengabaikan sesama. Resonansi pengajaran Yesus ini digarisbawahi dalam surat Yakobus bab 2 ayat 14-17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mengapa kasih itu penting? Karena kasih itu mendatangkan sukacita. Sukacita itu mengalir dari asal-usul kasih, yakni pribadi ilahi sendiri. Ingat, Allah adalah kasih. Barang siapa yang percaya kepada Allah, ia hidup di dalam kasih. Di sini kasih kepada sesama memiliki dua dimensi. Pada tingkatan paling konkret, kasih itu merupakan penghargaan terhadap seluruh kepribadian manusia. Kasih membentuk cara pandang, sehingga perbuatan-perbuatan dinilai dari sudut kasih. Maka mengasihi musuh itu bukan tidak mungkin. Oleh kasih, permusuhan diatasi, yang tersisa hanya damai dan sukacita. Pada sisi lain, dengan mengasihi kita menghargai Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Jika inti kasih terletak di sini, bukankah dunia akan lebih nyaman kalau dijalani menurut hukum kasih? Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu yang begitu luhur dan agung telah membuat-Mu rela berkorban diri demi membawa keselamatan bagi kami. Sekalipun kami sering berdosa, Engkau tak pernah berhenti mengulurkan tangan kasih-Mu, mengampuni dosa kami, memberkati kami dengan rahmat peneguhan, sehingga kami dapat terus hidup sebagai umat-Mu dan bersaksi tentang kerajaan-Mu. Jagalah hati kami agar tetap murni,
dan siramilah dengan embun surgawi, sehingga yang terpancar dari kata dan perbuatan kami hanyalah kasih-Mu yang membawa damai dan sukacita. Kiranya bumi ini menjadi rumah yang nyaman untuk semua, berkat penyelenggaraan-Mu yang agung, yang boleh kami teruskan dengan penuh sukacita. Amin.